ijazah Pak Jokowi itu ijazah fisik. Ya. Tadi Ini paling diserahkan penting. Fisik cepat ya. Ya, bentuknya itu bukan ijazah elektronik ya. Oke. Ijazahnya fisik, bentuknya analog. Tapi selama ini ada orang-orang yang mengklaim sebagai ahli-ahli melakukan digital forensik. Seakan-akan barangnya ini adalah digital. Padahal barangnya ini analog. Nah, ini yang mau kita pertanyakan juga. Selama ini yang diperiksa itu sebenarnya apa? Yang mendigitalkan siapa, Mas? Tunggu dulu, saya belum selesai, Mas. Oke. Source of dokumennya itu apa? Jadi kan jelas nih, statement dari UGM clear bahwa ijazahnya itu adalah ijazah fisik. Tahun segitu juga belum dikeluarkan ijazah yang elektronik. Oke. Jadi tentunya forensiknya kalau mau dilakukan oleh ahli yang betul, yang benar, bersertifikasi, pastikan forensiknya juga fisik dong, analog. Tapi selama ini kan narasinya dilakukan menggunakan digital forensik aplikasi-aplikasi gitu. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy. Boleh nggak barangnya ini analog, fisik, source-nya fisik ya, dokumen aslinya dilakukan digital? Oke. Mas pernah lihat nggak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM. Dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama? Foto yang sama. Menampilkan ini di ruang Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Mas tanya nggak? Tahu nggak ada itu? 2022 tahu. Iya udah. Iya berarti UGM menampilkan ini. Sebentar, Sebentar, saya mau tanya. Ini elektronik atau? Bukan, saya nggak diskusi mengenai menampilkan, Mas. Saya diskusi mengenai orang yang klaim sudah melakukan analisa forensik. Karena kan kita, Mas Roy kan dan teman-teman selalu diskusi mengenai keilmuan kan. Sekarang keilmuannya saya tanya nih. Bahwa source dokumennya analog, barangnya fisik nih. Tapi dilakukannya secara digital. Kalau Mas sekarang gini, kita boleh nggak percaya pada UGM. Kalau UGM sendiri di kampus Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Kedokteran, bahkan Sigit Sunarta ada di situ, menampilkan ini itu resmi nggak? Ayo. Bang Roy sebentar. Enggak gini. Ini fotonya persis sama ini Mas. Persis sama ini ditampilkan. Artinya Mas Sandi itu yang kemarin kemudian dilaporkan, udah bersalah dong harusnya. Loh, tapi waktu yang ditampilkan itu tidak diakui memang itu asli. 1 April kemarin, baru orang namanya yang sekarang ada di sini. Yang dilaporkan Mas Sandi. Yang dilaporkan oleh profesor dari Sumatera Utara itu. Itu kemudian, nah ini. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebaran, ini saya upload yang asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi, ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli, Mas? Asli. Anda dapat dari mana, Mas? Asli. Lah iya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan. Ini ditonton jutaan orang, Mas. Nah, Bapak ini sukanya begini. Maksud saya kan tadi nanya saya jelaskan. Coba tanyakan ke saya sekali lagi, apakah itu asli apa tidak? Asli nggak? Asli. Udah bagus. Berarti kita pegang ini asli. Asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. Anda dapat dari sumber. Sekarang gini, Mas. Silakan Pak Yakub tanya ke Mas Andi deh. Itu katanya mengeluarkan yang asli. Bukan, Mas. Gak usah Mas Andi Mas Andi tidak pernah menganalisa seperti itu, Mas. Bukan, yang saya tanya Mas Roy, kan Mas Roy menganalisa fotonya ini tidak lewat ada merah-merahnya dan lain-lain. Iya. Yang menganalisa kan Mas Roy. Saya dan Dr. Respon kami mengalaskan bertanggung jawab. Itu poinnya. Jadi karena asli. Sekarang ini juga menarik Mas Aiman. Iya. Bahwa mulai ada pergeseran. Awalnya ini Mas Roy dan kawan-kawan selalu mengklaim ijazah palsu. Kemudian karena Times New Roman awalnya kan, betul nggak Mas? Masih sama nggak pendapatnya? Masih sama. Masih sama, oke. Fotonya juga tidak pas, masih sama ya? Ya, masih sama, tidak tercap, masih sama. Sehingga menurut Mas palsu kan? Iya, tidak benar ijazah itu. Ya, sekarang mulai ada pergeseran ke skripsi mulai masuk. Skripsi. Kenapa skripsi? Skripsinya dianggap, skripsinya juga palsu nih. Karena kalau skripsi palsu, ijazah juga palsu. Ini menarik pergeseran di sini juga. Nah ini saya juga agak sedikit dejavu nih Mas Aiman. Karena ini pertama kali saya datang ke sini ya. Dan saya lihat ini di layar inilah yang Mas Roy Suryo kemarin juga menganalisa kan. Betul. Skripsinya. Nah mungkin sekaligus di recall juga, diklarifikasi ulang. Yang lembar yang tidak ada tanda tangannya dan ada tulisan tesis itu punya siapa Mas? Yang saya analisis itu punyanya Jokowi.
Enggak, yang ada tulisan tesis itu punya siapa? Yang ada tulisan tesis itu nggak perlu. Ini bukan nggak perlu, saya nanya. Ini memang nggak, ini memang punya bukan, siapa? ini memang bukan punya Jokowi, jadi ini nggak usah. Karena Punya Jokowi nggak ada. Iya, ini punya siapa, Mas? Karena saya nggak tahu, karena punya Jokowi nggak ada. Berarti bukan punya Jokowi, Pak. Enggak, ini ya? ini salah ini. Oke. Ini meleset ini. Fix ya? Karena punya Pak Jokowi tidak ada, ini lebih fatal, Mas. Jadi Mas Aiman, Nggak ada lembaran pengujinya. Ini yang Mas Roy dapatkan. Iya, skripsinya. yang saya pegang sebagai bukti digital evidence primer, nggak ada lembar pengujiannya. Sebuah skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya itu nggak mungkin lulus. sekarang mulai berubah nih Mas Aiman. Kemarin Ya. kan dibilang seakan-akan ini punya Pak Jokowi. Nggak pernah Mas. Gitu ya? Nggak pernah. Saya tidak pernah bilang ini punya Pak Jokowi. Anda bohong loh Mas. Saya konfirmasi ulang ya. Iya, bohong. Saya konfirmasi. Oh iya. Kalau yang tulisan tesis juga bukan punya Pak Jokowi ya? Punya tulisan tesis itu punya temannya Jokowi. Oke. Yang namanya Saminuddin Baruditowu. Oke, Itu terima kasih. dikeluarkan. Terima kasih, Mas. Itu, Iya. itu dikeluarkan oleh Wakil Rektor UGM. Ketika kemudian kami meriksa skripsi yang katakannya punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus. Kemudian salah satu rekan di sana, saya ada lembar pengujiannya. Oke, siapa? Nah, Saminuddin Baruditowu itu kemudian mengeluarkan. Ini Mah. Ini... Setelah dicek, ini punya Pak Joko Widodo. Buka terus. Meskipun ini videonya saya tidak tahu dari siapa. Ya, ini Ahmad Sumitro juga. Nah, ini langsung, ini nggak ada lembar pengujiannya. Nggak ada lembar pengujiannya. Tolong di rewind sedikit. Langsung dari lembar pengesahan, langsung ke daftar ini. Ini pun juga lucu Mas Aiman. Ini dia. Ini dari sini ya. Ini masih namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Profesor Dr. Insinyur. Ini November. Ini meskipun tidak ada. Ini bulan November. November sudah terus Profesor Dr. Insinyur. Lanjut, klik. Begitu dilanjut, namanya di sini apa? Bapak Dr. Insinyur. Profesornya hilang. Kenapa hilang? Karena ini yang jujur. Skripsi ini bulan November, Mas. Tahun 85. Oke. Beliau belum profesor. Yang Pak Ahmad Sumitro itu profesornya Maret 86. Berarti kalau beliau ditulis profesor, ya salah tadi. Jadi ini abal-abal banget, Mas. Ini menarik, Bung Aiman. Saya pengen melihat apakah ini sampai di belakang nih. Iya, terserah kalau ini. Apakah ini sampai di belakang? Kalau sampai di belakang enggak, saya enggak. Karena biasa perlu urus. lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Enggak mungkin, Mas. Mas pernah nulis skripsi Bisa enggak sih? saja di belakang, Mas. Enggak mungkin, aduh. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar Ini pengesahan. Bisa. Mas kampus. Begini. Mas kampus Ini tahun 85. Sebentar, ini tahun 85. Ya, bisa saja lembar skripsi ya pada saat sering dibaca, dibuka itu jatuh. Ya bisa aja. Ya kita gini. Tolong Ini deh, Mas Roy gini. Jangan tidak bikin, bisa kita. Jangan bikin konyol kayak gini lah. Lembar pengesahannya kan tidak ada di situ. Enggak Dan ada. Pasti ada. Enggak mungkin. Pasti ada. Sorry, Mas Aiman perlu saya. Lihat sampai Saya akhir. sampai lihat sampai belakang dan tidak ada, Mas. Oke. Saya yang pernah memegang. Mas gini, Mas pernah pegang skripsinya ini belum? Belum. Ya udah, clear. Saya pernah. Gini Mas, saya harus sampaikan di sini. Inilah mengapa harus saya sampaikan, ini sangatlah berbahaya narasi-narasi seperti ini. Yang perlu saya sampaikan adalah, ini bisa saya sampaikan bahwa Pak Jokowi telah melaksanakan dan memenuhi seluruh persyaratan substansi maupun administrasi yang diperlukan untuk seorang mahasiswa dapat lulus menjadi seorang sarjana. Ini tegas dan dapat kami buktikan. Nah, dari pihak UGM pun juga sudah memberikan pernyataan yang sama. Jadi nanti, ini kan debat kusir, Mas Roy punya pernyataan yang sendiri. Menurut Mas Roy begini. Kami juga punya. Ya dong, kita kan saling. Saya sendiri, Mas. Kita saling memiliki Bukan saya opini. sendiri. Tentu. Iya, saya, Dr. Ismon, terus sekarang mulai. Ini harus dijelaskan kepada publik juga, karena ini mengundang pertanyaan dari skripsi ini kan. Ya. Nah, jawaban-jawaban yang ada di skripsi ini mungkin Bung Yakub bisa menjelaskan. Kira-kira apa? Misalnya tidak ada lembar pengesahan, lalu kemudian profesor ada di depan, kemudian di lembar kedua tidak ada profesor, dan ternyata menurut Mas Roy ada itu profesornya baru setelah skripsi. Setelah itu 4 bulan setelah tanggal profesor itu ternyata beliau baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar. Bagaimana menjawab itu? Karena ini sudah kemudian disimpulkan oleh publik gitu kan. Mungkin harus saya sampaikan sedikit ya. Ini sedikit contekan lah mungkin buat Mas Roy. Lembar pengesahan itu ada. Lembar pengesahan ada. Harus saya sampaikan. Makanya nanti begini, ini yang saya takutkan Mas, bahwa ada orang kita yang kunci mengatakan ya. Ada ya? Ada. Oke, berarti UGM
lembar skripsi yang salah kepada Ini kita. kan menyimpulkan lagi. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau diskusi seperti ini diteruskan. Sebentar, lembar pengesahan itu Anda lihat deskripsinya Pak Jokowi di dalam buku atau satu lembar sendiri? Lembar pengesahan itu ada, Mas. Mas lihat Di dalam skripsinya buku Pak Jokowi kapan? Kita tidak mau. Mas Sayan. Oke. Mas Yakob. Tunggu Mas. Oke. Lihat kapan? Kami tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan. Oke. Itu poin yang penting, Mas. Ya. Mas Jadi jujur, kami jujur, juga tidak mau. jujur kepada Allah Subhanahu wa Kami taala tidak ya. akan masuk ke Lihat pokok skripsinya perkara. kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau Lihat masuk skripsinya ke pokok kapan nih? Sudah Jujur aja dibocorkan. kok susah sih. Sudah dibocorkan jujur Bang aja kok Roy. susah. Bang Roy sudah dibocorkan bahwa Iya. ada clear, oke? Ada kapan? Mas, enggak usah. Mas pernah lihat skripsinya Pak Jokowi belum? Persoalan Mas pernah lihat skripsinya kami Pak tetap Jokowi belum? berkoordinasi dengan kuasa hukum Pak Jokowi. Oke, Mas pernah lihat Kami belum? berkoordinasi bahwa Pernah lihat belum? Loh, kan pengacara Pernah Pak lihat Jokowi belum? sudah lihat semua. Mana Pak Roy, semua? Pernah mari lihat kami belum? berdiskusi. Oke, baik. Sebelum kami Baik. melaporkan Bapak. Ada satu hal yang Makin kemudian banyak orang juga nggak jujur, susah kita. Menjadi pertanyaan. Tidak mau menerima kejujuran, Bang Roy. Kita tayangkan lagi tadi Ya. tweetnya Bung Sandi atau Ya, tweetnya Bung Sandi deh biar biasa. biar, Nah, biar nanti geser kemudian narasumbernya deh. Kita akan ini nggak akan masuk ketemu ke sana jujur karena dan nggak jujur. nama rektor itu yang kemudian ini menurut saya ini hal yang baru, baru yang belum diungkapkan secara gamblang. Oke. Ini ya nama rektornya ini Profesor, mohon maaf, nama dekan Profesor Dr. Sunardi ya. Prawiroatmojo. Ya. Tapi sebenarnya dekannya pada saat itu adalah Jadi pada halaman ugm.ac.id itu pernah ditulis dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 3 tahun berturut-turut itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Oke. Kemudian dikoreksi, tapi UGM lupa tidak mengkoreksi bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Inggris itulah yang dibaca secara internasional. Oke, itu kan faktanya bahwa Ahmad Sumitro ya. Ahmad Sumitro. Itu adalah dekan di mana pada saat Pak Jokowi lulus. Yang ditulis oleh UGM. Yang ditulis oleh UGM. Ya. Di ijazah tidak. Ya. Itu pertanyaan menurut Mas Roy. Itu pertanyaan saya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini di mana kita akan melihat cuplikan video yang dimana debat panas antara Yakub Hasibuan dengan Roy Suryo. Patahkan narasi jahat Roy. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan membacakan beberapa komentar yang dimana para netizen mengatakan bahwa Roy Suryo memang pintar. Roy Suryo memang pintar banget, tapi perlu digarisbawahi dia pintar berbelit-belit dan pintar mengadu domba. Terserah Roy Suryo bilang apa, tetap saya dukung Pak Jokowi. Roy ini stres berat. Air tenang menghanyutkan, Roy akan hanyut. Tunggu waktunya, kata sebagai penonton. Biasanya kalau kebanyakan ketawa itu mau nangis. Suka dengan pengacara Pak Jokowi. Mantap, pintar dan berkelas. Ya Allah, penyakit hati itu memang susah obatnya ya. Roy dan kawan-kawan dihabisi saja di pengadilan biar Roy koar-koar nanti sikat. Pak Jokowi tidak mau membuka di publik, sudah bisa ditebak karena Jokowi sudah habis kesabarannya. Akhirnya strategi disusun untuk menyingkirkan perusuh. Harapan saya sebagai wong cilik semoga yang salah dihukum setimpal biar ada efek jerak. Ngedap Bruce Roy panci gas. Bentar lagi Roy Suryo, sebentar lagi masuk penjara. Saya sebagai masyarakat Yogyakarta merasa malu ada warga Jakarta seperti Roy Suryo. Roy teleko panci menutupi kebohongan dengan kebohongan terus-menerus sampai masuk penjara. Roy ngegas terus untuk menutupi kelemahannya. Malu dan sangat kecewa punya orang yang namanya Roy Suryo. Ini mulut berbau kegaduhan. Roy ngeluk yuk. Muak di mana-mana lihat Roy ini. Terlalu banyak omong seperti anak kecil. Roy sudah tantrum. Roy Suryo sudah stres. Kasihan Roy Suryo. Roy panci kok seperti ODGJ. Roy Suryo bukan napi, bukannya insaf, malah berbuat ulah lagi. Akhirnya kegilaan Roy Panci Suryo disaksikan jutaan rakyat Indonesia.
Kasihan, gila cari pembenaran sampai suaranya melengking. Bangga sekali Roy Suryo ini mengejek dan menfitnah ijazah Pak Jokowi seakan paling benar. Pak Jokowi tidak ada harga sama sekali oleh manusia, tidak ada manfaatnya bagi negara ini. Dia bebas mengejek seakan negara ini juga membiarkan mantan presiden dua periode dihina. Cerdas, logis, terang jelas, mantap Pak Yakub Hasibuan. Ibaratnya gini, gue beli motor cash di Leader, tapi lu nuduh gue beli kredit. Padahal pihak dealer sudah memberikan bukti pembelian seperti motor gue. Tapi karena lu saking bencinya sama gue, lu tetap kekeh nuduh gue beli motor kredit. Begitulah contoh kasus ini. Kenapa orang ini kok mengebu-ngebu, pingin jelek-jelekin Jokowi? Kebusukan dan niat jelek Roy Suryo terbongkar. Di saat NKRI mulai tenang, ada saja manusia seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia yang bikin gaduh, ngurusi barang kurang penting. Mulut Roy Panci sampai murah. Roy. Rata-rata orang salah tak bisa jawab. Jika ditanya, maka jawabnya juga pakai pertanyaan. Itulah Roy. Bikin gaduh Roy Panci. Tidak ada manfaatnya menyebar kebohongan seperti yang dilakukan Roy Suryo. Roy Suryo orang jahat banget ya. Tujuannya apa coba? Jahat loh Roy. Ingat, karma pasti ada. Saya kagum dengan pengacaranya, sangat cerdas dan sabar. Kasus Panci, korup, gak hafal lagu Indonesia Raya, pernah menista agama, beberapa kali masuk penjara. Seorang pakar, tapi perlu dipertanyakan. Bahkan, pernah menuduh sesuatu yang jelas salah. Contohnya video skandal AL dan itu dianggap real. Dan anehnya, banyak yang mendukung orang seperti ini. Memang kalau sudah sakit hatinya dan dendam semua pasti akan salah. Apabila yang ngaku beragama tapi hatinya penuh dengan dendam sambil takbir. Agama dimanfaatkan orang seperti ini. Agama akan tercoreng meskipun mayoritas. Oke teman-teman, baiklah kita telah melihat beberapa kolom komentar dari netizen. Ya teman-teman, kalau gimana tanggapan teman-teman sekalian terhadap cuplikan video yang telah kita tonton tadi? Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.